Oke, pada video kali ini kita akan coba langsung membuat programnya di scratch ya. Setelah sebelumnya di video berikutnya, di video sebelumnya maksudnya, kalian sudah melihat bagaimana programnya itu berjalan ya. Program atau aplikasi sederhana, cara menghitung atau mengkonversi suhu dalam Celsius ke Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Pada video kali ini kita akan coba langsung saja membuat ya, atau mengimplementasikannya ke dalam program Scratch ya. Oke, kita langsung mulai saja. Seperti biasa, teman-teman bisa langsung masuk ke websitenya scratch.mit.edu, lalu login ya, menggunakan username dan password teman-teman masing-masing. Setelah itu langsung saja kita mengklik tombol create. Ya, kita akan membuat projectnya dari nol ya, seperti biasa ya. Oke, seperti biasa, projectnya seperti ini ya. Pertama-tama kita harus mengganti dulu atau memberikan judul project ya. Judul projectnya tulis aja aplikasi konversi suhu gitu aja ya, konversi suhu ya. Setelah itu baru kita membuat ya. Oke, seperti biasa sebelum membuat sebuah program atau aplikasi di scratch ya, kita harus memahami dulu flowchart maupun karakter atau sprite atau komponen-komponen apa saja yang biasa digunakan ya ketika membuat aplikasi tersebut ya. Kalau kita lihat flowchartnya tadi sudah kita bahas ya di video sebelumnya ya, cukup sederhana ya. Intinya dia masukkan angka dalam Celsius, tapi angkanya dibatasi. Angkanya itu sekitar -50 sampai 150 saja, ya, tidak boleh lebih. Kalau lebih maka muncul pesan kesalahan atau error gitu ya. Nah, kalau kita lihat juga aplikasinya itu ada background ya atau backdrop ya, kemudian juga ada beberapa tombol tadi ya, beberapa tombol lalu ada satu sprite kucing yang fungsinya tadi memberikan informasi ya, memberikan informasi, kemudian ada juga tombol click me. Oke. Oke ya, pertama-tama kita masukkan dulu backdropnya ya. Jadi teman-teman nanti bisa download backdropnya ya. Nanti saya akan kasih linknya, link untuk mendownload backdropnya. Di backdrop kosongnya seperti ini atau background ya, background aplikasi kosongnya seperti ini. Jadi sudah ada template-nya nih ya. Kita langsung masukkan saja, caranya gampang ya. Ini bisa teman-teman download dulu ya. Downloadnya dengan cara klik ini aja, klik download ya. Nanti secara otomatis dia akan download ya. Kita tunggu sebentar, nah dia akan masuk download ya. Setelah itu kita langsung saja masukkan backdropnya ke aplikasi Scratch ya. Dengan cara klik choose a backdrop ya. Oh sorry, bukan yang ini ya. Choose a backdrop, pilih yang upload backdrop yang ini. Jadi kita ambil langsung dari perangkat komputer kita ya. Tadi setelah download, dia biasanya masuk di folder download dulu. Kita klik dulu download ya. Setelah itu ini gambarnya ya. Ini Pak Guru sebelumnya sudah apa namanya mendownload ya. Kita ambil gambarnya. Lalu kita klik open. Jadi dia akan masuk gambarnya ke sini ya, secara otomatis ya. Ini gambar kucingnya atau sprite kucingnya kita perkecil aja deh ya. Ini masih terlalu besar ukurannya. Kita perkecil sekitar mungkin 40 ya, coba. 40 mungkin terlalu kecil ya, mungkin 50 ya, 50 saja. Ya, lalu kita taruh di pojok seperti ini untuk sprite kucingnya biar tidak menghalangi ya. Oke, kalau sudah kita kembali lagi ke blok kode. Setelah itu kita akan tambahkan beberapa tombol. Tadi ada beberapa tombol ya. Tombol kanan kiri anak panah ya. Anak panah kanan kiri. Lalu ada tombol click me. Nah, kita akan tambahkan ya. Oke. Kita akan tambahkan dengan cara mengklik choose a sprite. Lalu kita pilih ya. Kita pilih, kita ketik aja arrow ya. Atau anak panah. Ini ada cuma ada satu ya. Tapi nanti kita akan custom dia. Kita akan ubah ya. Kita klik dulu. Nanti muncul anak panahnya yang mengarah ke sebelah kanan ya. Kalau sudah kita klik custom di bagian anak panah ini ya, kita pilih yang sebelah kanan dulu berarti yang lain bisa dihapus ya. Kita hapus dulu yang lain ya. Yang kanan ini kita ganti aja dengan nama up ya. Artinya nanti kalau kita klik anak panah yang kanan itu angkanya akan bertambah gitu ya. Nah, kemudian warnanya juga jangan lupa kita akan ganti warnanya ya. Menggunakan warna bebas sih terserah ya, terserah teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan coba menggunakan warna orange ya. Kalau sudah ya, ini juga jangan lupa sprite-nya kita ganti juga namanya jadi up juga ya. Kalau sudah kita tambahkan lagi ya, kita tambahkan lagi satu lagi arrow lagi ya untuk yang anak panah ke kiri ya. Oke, tambah ya.
Yang ini kita masuk custom lagi, lalu kita hapus, kita ambil yang ke kiri saja. Yang lainnya kita hapus, ya. Lalu kita ganti namanya, kita ganti warnanya dulu ya. Ganti warnanya dulu orange ya. Ya kurang lebih seperti ini warnanya. Setelah itu customnya kita ganti dengan nama down, ya. Sprite-nya juga sama, kita ganti namanya jadi down, ya. Oke, yang ini juga sudah beres dua-duanya ya. Ini warnanya tidak sama, tapi nggak apa-apa ya. Oke, nggak masalah, ya. Nanti kita ubah lagi. Kita taruh sini dulu untuk sementara ya, anak panahnya ya, supaya tidak menghalangi. Selanjutnya kalau kita lihat flowchart-nya itu ya, kita kalau lihat flowchart-nya kita lihat ada beberapa variabel yang harus kita buat. Yang pertama variabel C untuk menampung nilai suhu dalam Celcius, lalu variabel F ya, lalu ada R dan K. Ya, F itu untuk Fahrenheit, R itu untuk Reaumur ya, dan K itu untuk Kelvin. Jadi kita bisa buat dulu 4 variabel itu ya. Kita bikin dulu di bagian variables, lalu ada make a variable, kita buat dulu variabel untuk yang C ya. Untuk Celsius, lalu untuk Fahrenheit atau F ya. Kemudian R untuk Reaumur ya. Kemudian satu lagi adalah variabel K ya untuk Kelvin. Jadi ada 4 variabel ya, C, F, R, dan K. Ya, selanjutnya kita akan susun variabel itu supaya berada di masing-masing kolom yang sudah disediakan oleh template tadi. Ya, template backdrop-nya tadi ya, background-nya itu. Ya. Nah, ini kalau kita lihat ada tulisannya ya, ada tulisan C dan F-nya gitu ya. Sedangkan kalau di aplikasi kita hanya angkanya saja ya. Nah, bagaimana cara mengubahnya itu? Ya. Gini dulu ya, kita rapikan dulu ya, kita taruh dulu masing-masing ya ke bagian kolomnya. Setelah itu kita klik kanan di bagian F, kita pilihnya yang large ya, large readout ya. Lalu kita pindahkan ke sini ya. Ya kira-kira aja ya, tengah-tengah lah ya. Sama untuk R juga klik kanan dulu, pilih yang large readout ya. Lalu untuk yang K juga sama ya, large juga sama ya. Oke. Nah, selanjutnya yang C juga sama ya. Yang C kita pilihnya large ya. Klik kanan juga tadi ya. Klik kanan ya. Pilihnya large readout. Lalu kita geser. Anak panahnya juga sama ya. Ini terlalu besar, kita perkecil dulu ya. Sekitar 30 mungkin ya. Oh, kekecilan. Jangan kekecilan ya. Sekitar 50 mungkin. Ya, 50 cukup ya. 50 saja, lalu kita taruh sebelah sini. Satu. Lalu juga sama yang spread down-nya juga kita perkecil size-nya jadi 50. Lalu kita pindahkan ya di sampingnya. Ya kurang lebih seperti ini. Oke. Selanjutnya yang belum adalah tombol ya. Tombol klik me ini belum. Ya ini belum ada. Jadi kita tambahkan juga ya untuk tombol. Nanti kita kasih nama sprite-nya dengan nama button ya. Tombol juga ada, kita klik choose a sprite. Lalu kita ketik aja button ya. Ada beberapa tombol, kita akan gunakan yang ini ya. Kita klik saja. Ya warnanya biru, nanti kita ganti ya. Di bagian customs kita pilih yang orange saja. Yang ini kita bisa hapus. Ya, yang button ini kita ganti nama menggunakan atau kita ganti jadi button. Ya, ini juga sama ya, sprite-nya kita ganti nama dengan button. Oke, untuk sementara itu dulu ya. Ini tombolnya kita kecilin juga ya sama ya. Atau sebelum kita kecilin, kita kasih tulisan dulu di bagian teks ya. Namanya click me. Ya, habis itu kita ganti warnanya jadi putih ya. Setelah itu kita geser ya supaya agak ke tengah sedikit. Ya, kurang lebih begitu. Ya, setelah itu baru kita kecilin size-nya mungkin sekitar berapa? 50 ya, 50% mungkin ya. Cukup ya. Setelah itu kita pindahkan ke bagian sini, kurang lebih taruh sini ya. Oke, itu dia ya. Untuk bagian tampilannya sudah sesuai. Ya, sudah sesuai dengan aplikasi yang akan kita buat ya, aplikasi di awal. Ya, kurang lebih seperti itu cara langkah-langkah yang menyusun komposisi dari gamenya ya, termasuk tadi variabel, lalu sprite-nya seperti apa ya, apa aja yang dibutuhkan. Ya, sprite-nya ada 1, 2, 3, 4. Ya, sprite kucing, lalu anak panah kanan atau kita kasih nama tadi up ya. Lalu anak panah kiri kita kasih nama down dan sprite button yang ada tulisannya click me ya.
Itu aja mungkin ya untuk video kali ini mengenai bagian pertama mungkin ya ini ya bagian pertama untuk membuat aplikasi dari tampilan layoutnya dulu ya, dari tampilan layoutnya dulu. Untuk proses coding mungkin kita akan lanjut next ya di video berikutnya karena durasinya udah sekitar 10 menit ya. Kita lanjut di video berikutnya di bagian pengkodingan menggunakan blok yang ada di Sprites. Ya, sekian terima kasih.